Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran saya di pertemuan ketiga, masih dengan tema toleransi dan juga menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kali ini kita akan membahas Quran Surat Al-Maidah ayat 32, yaitu yang berkenaan dengan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Baik, anak-anakku sekalian, terlebih dahulu kita membaca tartil Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Silakan disimak baik-baik bacaannya sesuai dengan panjang dan pendeknya, makhrajul huruf dan juga tajwidnya. Marilah kita simak. Kita mulai dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anakku sekalian, di situ sudah ada garis-garis yang berwarna yang menunjukkan tentang tanda baca tajwidnya. Silakan kalian nanti telaah sendiri ya tentang hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini. Yang jelas di sini ada banyak bacaan tajwidnya ya. Oke, saya tidak akan membahas ulang lagi. Karena di Quran Surat Yunus kita sudah bahas tajwidnya, maka silakan kalian bisa mempelajari sendiri untuk tajwidnya di Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini. Yang selanjutnya adalah anak sekalian bahwa kita akan mengkaji tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini yang berkenaan dengan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Berbicara terkait dengan tindak kekerasan itu adalah berkaitan dengan satu perlakuan yang terjadi di kalangan masyarakat yang kita kenal dengan sebutan bullying ya. Terjadi di sekitar kita, di sekolahan maupun di masyarakat itu sudah sangat marak dilakukan oleh seseorang. Ya, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya, di mana mungkin orang tua ya yang melakukan suatu tindak kekerasan kepada anaknya, atau seorang kawan yang melakukan suatu tindak kekerasan kepada kawannya, kemudian bahkan berita yang pernah viral di tahun sekitar 2019 kalau tidak salah itu adalah atau 2018 itulah berita tentang suatu kekerasan di mana seorang guru itu dipukul oleh siswanya hingga meninggal. Dan juga banyak korban kekerasan seorang guru yang melakukan tindak kekerasan kepada siswanya ya. Banyak hal yang lainnya tidak kekerasan. Tentunya ini akan menjadi suatu potret pembelajaran kita mengenai bagaimana kita harus menjauhkan diri dari perbuatan tindak kekerasan. Oleh karena itu, apa yang berkaitan dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini yang berkaitan dengan tindak kekerasan. Nah, mari kita tengok terjemahannya ya. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan bullying atau tindak kekerasan. Nah, nih, bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tetapi jika membuat korban yang merasa ketakutan secara permanen, ya juga itu merupakan bullying. Ya, saya rasa yang telah saya sebutkan
tadi bahwa bullying itu marak terjadi di kalangan masyarakat sekitar kita. Bahkan di sekolah pun juga sering terjadi tindak bullying ya. Hati-hati dengan diri kita ya, dengan kalian yang mungkin pernah melakukan satu bullying terhadap temannya sendiri. Itu melanggar hak asasi manusia ya ya Ji. Jadi ada pasalnya ketika kita melanggar hak asasi manusia itu ada pasalnya ya. Dulu kita sempat ya di sekolahan ada siswa yang menjadi korban bullying, pada akhirnya siswa tersebut akhirnya dipindah sekolahkan ya, karena itu adalah merupakan suatu tindak kekerasan yang harus mendapatkan sanksi. Baik anak-anak sekalian, Quran Surat Al-Maidah ayat 32 terjemahannya adalah, silakan perhatikan. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan sekalian, tentunya sekilas Anda membaca terjemahan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini, mungkin Anda sudah memahami isi yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini. Oke, apa sih sebenarnya isi pokok di dalam Quran Surat Al-Maidah 32 ini? Nah, mari kita tengok ya terkait dengan tafsirannya. Nah, perhatikan. Tafsirannya adalah jadi ada banyak tafsir di sini ya, baik tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir dari Quraisy Shihab, nah maupun tafsir yang dari Kementerian Departemen Agama ya. Jadi kita simpulkan dari berbagai tafsir intinya itu adalah sama ya. Intinya adalah bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia. Sebagaimana memelihara kehidupan seseorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Nah, ayat ini menunjukkan suatu keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap orang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Nah, tentu kita pernah tahu ya satu kisah di mana terjadi pertama kali di dunia ini tentang sebuah kasus pembunuhan. Siapa kisah itu? Kisah itu adalah putra dari seorang Nabi Adam, yaitu Qabil ya. Qabil yang telah membunuh adiknya yang bernama Habil. Karena apa? Karena bukan karena sesuatu hal untuk membela diri lantaran Qabil disakiti oleh Habil, tidak, melainkan kesengajaan atas hasutan syaitan, di mana karena rasa iri dengki yang terjadi kepada Qabil. Nah, syaitan berhasil menghasut putra Nabi Adam yang bernama Qabil, sehingga mempengaruhi dalam jiwa Qabil untuk kemudian merencanakan suatu siasat yang sangat keji, yaitu pembunuhan. Masalahnya adalah apa? Masalahnya itu adalah karena suatu pernikahan atau perjodohan yang tidak diinginkan oleh Qabil. Karena Qabil menghendaki bahwa yang dijodohkan dengannya itu ternyata tidak lebih baik dari jodohnya Habil. Nah, dengan kembarannya kembarannya dirinya itu kan sebenarnya lebih cantik, tetapi kenapa dijodohkan dengan Habil? Nah, inilah yang membuat dirinya itu iri ya. Lalu kemudian karena Nabi Adam pun kemudian memohon kepada Allah, meminta petunjuk terkait dengan permasalahan yang terjadi kepada anak-anaknya. Lalu kemudian Allah memerintahkan untuk keduanya itu berkurban ya.
Yang satu Qabil itu adalah dalam hal pertanian, dia mengorbankan hasil panennya, dan Habil itu dalam hal peternakan mengorbankan ternaknya, yaitu seekor unta yang sangat gemuk ya. Sedangkan Qabil itu hanya mengorbankan panenan-panenan yang busuk ya. Nah, oleh karena itu kemudian siapakah yang diterima oleh Allah korbannya? Yang diterima adalah Habil. Nah, dengan hal seperti itu akhirnya Qabil pun merasa iri hati dan akhirnya merencanakan sebuah siasat untuk membunuh adiknya yang bernama Habil. Nah, itulah suatu pembunuhan yang pertama kali dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Nah, kemudian dan seterusnya hingga kaum Bani Israel itu seringkali melakukan suatu tindak pembunuhan ya. Mereka merasa melakukan suatu pembunuhan itu seperti halnya suatu hukum rimba yang tidak ada dosanya ya. Maka kala itu di mana sebelum Nabi Muhammad itu turun ya, maka orang-orang itu dikatakan sebagai orang jahiliyah, di mana di situ mereka melakukan suatu tindak pembunuhan itu seolah-olah tidak mempunyai dosa, jadi biasa-biasa saja. Bahkan ketika seorang istri melahirkan anaknya dengan jenis kelamin perempuan, maka akan dibunuh hidup-hidup. Nah, itu sangat miris sekali. Nah, begitu bejatnya perilaku orang-orang jahiliyah kala itu. Nah, maka dalam tafsiran Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini adalah bahwasanya membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, ya. Dalam artian di sini adalah membunuh secara sengaja. Dalam artian di sini adalah membunuh lantaran tidak ada alasan apapun, dalam artian memang karena direncanakan ya. Maka kalau hukum syariat Islamnya, seseorang yang membunuh itu hukumannya adalah dikisos, ya dibunuh ya. Kita pernah tahu mungkin ya kasus sahabat Ali bin Abi Thalib yang telah dibunuh oleh Ibnu Muljam ya, seorang hafid juga yang mempunyai satu faham ya yang berbeda, yang orang Khawarij ya, orang Khawarij. Nah, di situ menganggapnya membunuh Ali adalah merupakan satu satu keharusan. Nah, mereka menganggapnya adalah jihad. Akhirnya kemudian Ali pun dibunuh. Nah, atas dasar itulah kemudian orang-orang yang mengetahui tentang pembunuhan Ali kemudian mencari seseorang yang bunuh ya, kemudian Ibnu Muljam itu, maka Ibnu Muljam pun kemudian dibunuh juga, dikisos atau dihukum ya sama ya. Maka membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, itu hukumnya lebih berat ya. Kita membunuh satu manusia itu hukumnya adalah membunuh seluruh manusia. Bayangkan, naudzubillah summa naudzubillah. Maka jangan sampai kita lalai, maka jangan sampai kita terprosot ya dalam jurang kemaksiatan atas hasutan setan untuk melakukan tindak kekerasan, apalagi sampai dengan saling membunuh ya. Bahkan mengacungkan senjata saja untuk mengancam seseorang supaya takut itu tidak boleh, dilaknat oleh Allah, apalagi sampai dengan membunuh ya. Oleh karena itu tentunya adalah dalam ayat ini bagaimana kita yang seharusnya adalah memelihara kehidupan seorang manusia ya, karena memelihara kehidupan manusia, satu orang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia ya. Maka sebenarnya bahwa ayat ini adalah menunjukkan suatu keharusan ya, adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lainnya, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan. Anak-anak sekalian, poin pembahasan dalam ayat ini itu ada 4 poin ya. Yang pertama adalah besarnya dosa pembunuhan. Kita tahu dosa besar pembunuhan itu adalah kisos ya. Ketika seseorang membunuh maka dihukum bunuh ya. Kalau di Indonesia bagaimana tentang hukum pembunuhan? Ayo. Di Indonesia mengenai hukum pembunuhan, hukumannya adalah ketika dia membunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah dengan dihukum mati juga. Tapi ketika membunuh karena suatu barengan dan suatu pidana yang lainnya, atau
mungkin bisa jadi adalah hukumannya maksimal 15 tahun 20 tahun ya, bisa atau bisa 15 tahun ya. Itu terkait dengan hukum pembunuhan di Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang besarnya pahala menjaga nyawa. Jadi seseorang yang menaruhkan seseorang yang menjaga diri dan orang lain untuk tidak saling membunuh, maka itu merupakan suatu pahala yang sangat besar. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah, poin pembahasan yang selanjutnya adalah Rasul membawa keterangan yang jelas. Nah, sangat jelas sekali bahwasanya dengan datanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu adalah layaknya seperti cahaya yang terang benderang yang memenuhi yang menerangi kegelapan, di mana kala itu adalah merupakan masa-masa jahiliyah. Nah, walaupun kemudian ketika masa jahiliyah itu berakhir, artinya seseorang itu sudah banyak yang masuk Islam, memahami syariat Islam, memahami peraturan yang ada dalam Islam, kemudian mengetahui tentang sebuah konsekuensi dan hukum atas orang yang membunuh. Tetapi ada banyak orang pula yang kemudian di situ udah lalai. Artinya mereka kadang-kala sudah paham tentang suatu hukum dari konsekuensi dari seorang yang membunuh, tetapi tetap saja dia melakukan tindak pembunuhan. Maka inilah yang dikatakan orang yang melampaui batas, seperti orang Bani Israel yang mereka melampaui batas dalam melakukan suatu tindakan, di mana yang sebelumnya dia sudah tahu tentang suatu hukum tetapi malah dia melanggarnya. Nah, berikut ini adalah isi kandungan surat Al-Maidah ayat 32. Yang pertama adalah membunuh adalah dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan dosanya seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah memelihara nyawa manusia adalah pahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan Islam mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Ya, jadi kita diajarkan untuk saling damai, toleransi, menghargai satu sama lain. Ya, kalau kita bisa mediasi, ya, kalau kita bisa saling berdamai satu sama lain, kenapa kita harus dengan kekerasan? Karena kekerasan itu juga tidak ada faedahnya. Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang nyata, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Ya, Rasulullah di sini sebagai cahaya penerang yang memerangi tentang tindak kekerasan yang terjadi pada masa jahiliyah. Kemudian banyak di antara Bani Israel yang melampaui batas meskipun mereka telah mengetahui apa yang dilarang oleh Allah, karena memang watak dari kaum Bani Israel itu adalah seseorang yang bandel, seseorang yang takabur, seseorang yang sombong, ya, seseorang yang ingin menang sendiri dan juga egois. Ini adalah watak Bani Israel pada umumnya. Ya, walaupun tidak semuanya, tetapi pada umumnya adalah seperti itu. Ayat ini juga berisi tentang hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan. Berbagai macam kasus pembunuhan yang terjadi dan mereka itu menganggapnya suatu hal yang biasa karena hukum yang dipakai adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia dapat, siapa yang menang dia bisa bertahan. Ini adalah hukum rimba yang tidak harus kita contoh dan harus kita jauhi. Anak-anak sekalian, oke. Nah, disinilah kemudian ada suatu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi isyarat mengucapkan senjata tajam kepada saudaranya, maka sungguh para malaikat melaknatnya, meskipun saudaranya itu adalah saudara sekandung, sebapak dan seibu. Nah, naudzubillah, jangan sampai kita kemudian mengancam dengan suatu tongkat, pedang, ya gitu, kemudian memberikan orang itu takut, ya jangan sampai. Itu adalah nggak dilaknat, apalagi sampai membunuh, ya, jadi dilarang. Nah, kemudian ini ada suatu hadis, ya, dari hadis riwayat Muslim juga, ya. Ini lumayan panjang, saya bacakan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah yang bangkrut itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda. Lalu kemudian beliau bersabda, Rasulullah, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sholat, puasa, dan zakat,
Tetapi di samping itu juga pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Maka berikan si ini dari kebaikannya dan si ini dari kebaikannya. Maka apabila telah habis kebaikannya sedangkan belum terbayar semua tuntutan yang orang-orang yang lainnya, diambilkanlah dosa-dosa orang-orang yang pernah dizalimi untuk dipikulkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, di situ sudah jelas disebutkan orang yang bangkrut itu adalah walaupun dia sholatnya ya tekun, puasanya tekun, zakatnya selalu dipenuhi, tetapi dia tuh orang yang suka menyebar aib orang lain. Tetapi dia adalah seseorang yang suka mencaci orang lain. Tetapi dia adalah orang yang suka menghina orang lain, menghinakan orang lain. Nah, maka orang yang seperti itu adalah orang yang bangkrut. Karena apa? Karena amalnya atau pahalanya itu seolah-olah ditransfer kepada mereka. Ya, jadi kita tuh ketika ada orang yang ngerasain kita, maka kita tuh sebenarnya dosa kita diambil oleh mereka. Maka kalau kita tuh seseorang yang mencaci, memfitnah, maka kita kan adalah kita mengambil pahala kita ketika kita mencaci mereka, orang yang nggak bersalah, kan sama halnya dengan kita mengambil dosa ya. Amal kita diambil oleh orang yang dicaci itu. Nah, ini dan kemudian suatu saat nanti dia akan dilemparkan ke neraka. Naudzubillah. Maka jangan sampai ya kita tetap menjaga sholat kita, zakat kita, puasa kita. Kita pun juga tetap menjaga diri kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak saling mencaci, tidak saling melakukan tindak kekerasan. Justru sebaliknya kita saling menghargai satu sama lain dan juga menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, sikap menghindari tindakan kekerasan yang ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah selalu menghargai atau menghormati akidah orang lain. Ya, jadi jangan sampai ketika ada pelaku agama lain melakukan suatu perayaan tertentu, lalu kemudian kita tuh merasa marah atau merasa terganggu, lalu kemudian kita melakukan suatu tindak kekerasan, nggak boleh. Kedua, selalu bersikap waspada dengan orang yang terlihat mencurigakan. Ya, harus waspada. Ya, ketika ada seseorang yang ingin mencelai kita, ada seseorang yang ingin melecehkan kita, ya kita harus waspada. Ya, jangan malah diri kita malah membuka diri untuk menjadi orang lain terobsesi, ya, supaya mencelakakan kita. Contohnya misalkan dalam bepergian kita terlalu memakai perhiasan yang berlebih-lebihan. Itu kemudian seorang wanita terlalu membuka aurat lebar-lebar sehingga menarik kaum laki-laki untuk melakukan suatu pelecehan seksual. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, selalu menghormati pendapat orang lain ya. Kita harus legowo, lapang dada. Kalau memang pendapat itu adalah merupakan pendapat yang berdasarkan mufakat, ya kita harus legowo, kita harus bisa menerima ya. Harus menghargai pendapat itu. Jangan kita bersifat takabur ataupun egois ya, tidak mau menerima pendapat orang lain. Yang keempat adalah selalu menghindari sikap egois, angkuh dan juga sombong, harus kita hindari. Yang kelima adalah menjaga perasaan orang lain, jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Ya, hati-hatilah dalam berbicara. Maka asumtul hikmah, kalau kita tidak bisa melakukan suatu kebaikan dalam ucapan kita, maka asumtul hikmah, diam itu lebih mendapatkan hikmah. Begitu. Ya, daripada dia mengumbar omongan ya, mencari bahan-bahan sesuatu yang diomongkan, tetapi yang diomongkan adalah suatu hal yang mengandung madorot, ngerasanin atau menyalahkan orang lain atau mengumbar aib orang lain, itu tidak boleh. Maka asumtul hikmah. Kemudian menerima keadaan orang lain walaupun memiliki agama yang berbeda. Ya, sama-sama kita harus toleransi, menjaga keharmonisan mereka walaupun berbeda agama. Kemudian bersikap toleransi dalam hal apapun, termasuk dalam hal beragama dan juga berteman, tidak membeda-bedakan ya siapa yang menjadi teman kita ya, bersama siapa ya. Tentu kita harus bisa menjaga satu sama lain dengan teman-teman kita yang berbeda agama. Oke. Nah, ini yang selanjutnya adalah
tentang sebuah implementasi nilai karakter dari apa yang telah kita pelajari dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini. Tentunya adalah setelah kita memahami ya kandungan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini, kita akan mampu menerapkan karakter ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, yang pertama adalah menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah, menghormati teman satu kelas yang berbeda agama, hidup rukun di masyarakat meskipun berbeda suku. Kemudian selanjutnya adalah menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah, membuang duri atau paku di jalan ke tempat sampah, menjadi mediator saat ada teman yang bersalah, dan lain-lain. Masih banyak contoh-contoh tentang perilaku yang menerapkan di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini. Ya, silakan nanti Anda bisa ya mencari contohnya atau mengangan-angan contohnya sendiri. Baik Anda sekalian, sebelum saya tutup di dalam belajar ini, ada satu pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan harus dijawab. Ya, jawaban ini nanti kalian bisa kirim melalui tagihan Google Classroom sesuai dengan masa tenggat yang saya tentukan. Oke? Oke, baik. Perhatikan. Pertanyaannya adalah sebutkan beberapa contoh kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Ya, boleh di sekolah kita. Ya. Kemudian kasus yang kedua, ya, perhatikan. Bagaimana upaya siswa dalam mencegah dan mengatasi tindak kekerasan di sekolah? Nah, upayanya apa supaya ya tidak terjadi kekerasan di sekolah? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana pendapat Anda tentang kasus pembunuhan yang marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini? Ya. Nah, bagaimana sikap Anda sebagai seorang Muslim? 3 pertanyaan sebagai bentuk pemahaman Anda tentang pemahaman Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini dalam hal menghindari tindak kekerasan dan juga toleransi. Silakan Anda bisa menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.